Oke. Waduh, filternya. Oke, Mbak. Kira-kira nih, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Bertanya, pertama pertanyaannya, maaf nih ya Tat, kenapa saudara kita yang muslim kalau beribadah itu harus pakai suara yang keras-keras atau bahasa istilahnya itu harus pakai toa? Seorang wanita Kristen memprotes suara azan dari masjid. Ia berkata, kenapa harus diperdengarkan keluar 5 kali sehari? Bukankah itu mengganggu umat non-muslim? Ustadz Yusuf tersenyum, lalu menjawab dengan tenang. Kalau suara azan disebut mengganggu, mengapa suara lonceng gereja tidak dipermasalahkan? Kalau suara ibadah orang lain harus dimatikan, lalu siapa yang berhak menentukan ibadah mana yang boleh terdengar dan mana yang harus diam? Beliau melanjutkan, azan bukan musik, bukan teriakan. Azan adalah panggilan ibadah. 5 kali sehari bukan untuk mengganggu, tapi untuk mengingatkan manusia bahwa hidup ini tidak hanya soal dunia. Kalau manusia terganggu oleh panggilan Tuhan, yang perlu ditanya bukan azannya, tapi hatinya. Oke, Mbak. Kira-kira nih, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Bertanya, pertama pertanyaannya, maaf nih ya Tat, kenapa saudara kita yang muslim kalau beribadah itu harus pakai suara yang keras-keras atau bahasa istilahnya itu harus pakai toa gitu? Jadi padahal kan Allah itu kan bukannya budek ya, Allah itu kan juga istilahnya ya memang Allah itu luar biasa loh. Kita bisi-bisi aja Allah itu dengar gitu. Kenapa harus pakai kayak gitu ya? Itu pertanyaannya Tat. Udah. Iya, kayak gini Mbak, ya sebenarnya toa itu bukan dipakai untuk ibadah selalu. Toa itu bisa dipakai masjid untuk pengumuman, kan kayak gitu. Terus toa itu juga dipakai untuk menyeru manusia agar melaksanakan sholat. Tapi kalau ketika pelaksanaan sholatnya tetap aja toanya toa dalam, bukan toa yang berkumandang, bukan. Kumandang azan itu Mbak, itu bukan menyeru Tuhan, bukan, tapi menyeru manusia untuk sholat. Kayak gitu. Mana mungkin kita teriak-teriak dalam masjid kedengaran orang di luar masjid? Pikir pula kayak gitu. Kan? Kalau saya teriak dalam masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah dengar sampai masjid pun udah dengar, Mbak. Makanya solusinya kayak gimana? Agar orang bisa mendengarkan waktu sholat, dipanggil untuk sholat, pakai toa. Tapi sekarang toa itu juga diatur oleh negara kita, kan gitu. Tidak boleh dipakai ibadah. Kalau toa luar, toa dalam dipakai untuk ibadah boleh. Jadi hanya kumandang azan aja memanggil manusia, bukan memanggil Tuhan. Jadi toa itu bukan memanggil Tuhan, Bang. Mbak, gitu. Toa itu bukan memanggil Tuhan, tapi memanggil manusia untuk melaksanakan sholat. Jadi itu gunanya toa. Iya, tapi kan kalau misalnya lagi bulan Ramadan itu, kalau misalnya ada ngaji, pengajian itu kan kadang juga toanya itu kan dihidupin tuh. Jadi mengganggu istilahnya saudara yang lain. Padahal kan ngaji kan istilahnya ngaji itu kan memang semuanya yang ngaji di dalam masjid atau musola itu. Jadi ya kalaupun nggak pakai toa kan seharusnya mereka saling mendengar tuh. Jadi nggak usah harus digunakan toa juga bisa. Kan itu. Jadi untuk yang maghrib juga contohnya itu kan doa sebenarnya kan. Jadi kalau doa memuji Allah juga kan. Ya kayak gini. Kalau untuk sholat biasanya maghrib tuh kalau di tempat saya toanya toa dalam sih. Nggak tahu di masjid mana yang Anda sebutkan tadi karena udah diatur negara. Nggak boleh toa luar sampai mengganggu itu nggak boleh gitu. Nah kalau ada seperti itu mungkin banyak bisa laporkan ke kelurahan setempat atau ke RT setempat gitu. Kenapa tidak mengikuti wacana dari pemerintah? Jadi kayak gini, Mbak. Kalau di mayoritas Islam, mereka mau mengeluarkan toa kalau di sekeliling masjidnya itu muslim semuanya. Kira-kira no problem sih muslimnya. Nggak pernah mereka memprotes masalah toa.
kalau di sekeliling masjidnya Muslim. Tapi kalau campuran di sekeliling masjidnya ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ya itu harus ikuti aturan dari negara gitu, agar tidak mengganggu orang lain. Sudah ada aturannya. Jadi kalau towanya mengganggu, menurut Anda silakan Anda juga memprotesnya ke ketua RT gitu. Oh gitu. Berarti sekarang undang-undangnya udah ada ya Kak, kalau dari pemerintahan untuk penggunaan ya. Penggunaan toa dari Kemenak ada. Oh, oke. Kalau memang sudah ada, berarti bisa dong itu di kebetulan saya kurang tahu juga itu apa namanya pasal dari ataupun undang-undang untuk penggunaan toa itu, Tat. Jadi kurang tahu gitu. Nih, jadi Anda bisa lihat nih, peraturan penggunaan pengeras suara atau toa di masjid atau musola diatur melalui surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Nah, ada kan undang-undangnya sekarang. Jadi kalau maghrib azan boleh keluar gitu. Tapi kalau waktu sholat itu toa dalam yang digunakan. Jadi gitu. Oh, Gitu. Iya. Jadi ada nih maksimal waktu keluar nih Mbak. Kita baca aja ya, biar Mbaknya juga tahu dan teman-teman juga tahu ya. Nih, kita baca aja. Peraturan penggunaan pengeras suara atau toa di masjid atau musola diatur melalui surat edaran SE Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 dan SE nomor 1 tahun 2024 bertujuan menjaga harmoni dan toleransi. Pedomannya seperti apa? Jadi pemisah speaker, pemasangan wajib dipisah antara pengeras suara dan menghadap keluar dan di dalam ruangan. Penggunaan speaker luar bolehnya maksimal 10-15 menit sebelum waktu sholat. Nah, jadi waktu maghrib, waktu isya boleh keluar suaranya, diatur negara gitu loh Mbak. Tapi setelah itu kalau di luar waktu sholat nggak boleh mengeluarkan suara keras dari masjid. Penggunaan speaker dalam. Nah, untuk sholat, zikir, doa, dan kuliah subuh atau kajian. Iya. Karena kan memang Ada kan aturannya? Iya, makanya kan negara kita sebenarnya negara yang kalau bisa ya toleransi tinggi kan. Jadi saling menghargai lah satu sama lain gitu, Tat. Jadi ya kalau istilahnya bukan kita tidak suka mendengar itu gitu kan. Enak juga apalagi kalau ada lagu-lagu muslim gitu diputar kadang gitu kan, ada juga istilahnya yang enak kita dengar apa nada-nadanya gitu. Tapi kan kalau untuk kayak hampir setiap satu hari itu 5 kali gitu kan, jadi kayak inilah terganggu gitu. Bukannya jadi kalau untuk mungkin dibilang ya harus ke hutan lah tinggal, ya enggak lah, karena kita juga dilahirkan. Jadi gini Mbak, ya kalau Anda memprotesnya di waktu sholat salah, karena waktu sholat memang diizinkan 10-15 menit suaranya keluar gitu dari toa. Yang Anda protes itu mungkin waktu dia tengah malam atau jam segini ya toanya keluar gitu di samping rumah Anda. Bisa Anda protes tengah malam atau jam segini gitu, masih aja toa masjid kedengaran. Protes itu ke RT bisa, ada undang-undangnya. Tapi kalau memang waktu maghrib, waktu isya itu malah Anda yang salah jadinya kalau Anda protes. Karena memang diatur oleh negara suaranya keluar di waktu-waktu tertentu gitu. Nah, gitu. Soalnya rumah saya juga hanya beda 3 rumah aja dari musola gitu. Jadi memang saya sering mendengar lah yang taraweh, yang salawatan gitu. Jadi gitu. Ada lagi selain itu, Mbak? Mungkin itu dulu, Tat. Iya. Ya. Jadi seperti itu penjelasannya ya Mbak ya. Semoga aja ya Anda mengerti juga gitu syiar Islam gitu. Kalau azan orang yang Allahu Akbar itu memang nggak apa-apa keluar itu Mbak. Memang di atas negara keluar. Biar Anda nggak salah kaprah. Udah ada di atas negara. Tapi kalau Anda lagi tidur tengah malam tiba-tiba Allahu Akbar kata toa. Protes aja, bukan waktu sholat bilang.
Oke? Gitu. Ya. Oke. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa saya boleh bertanya balik, Mbak? Enggak. Ustazah bertanya. Anda sering baca kitab Anda? Ya, hampir tiap hari kita baca renungan harian. Ya, karena kan kita dari gereja juga sudah ada itu dibagikan ke jemaat itu buku harian, buku ayat harian. Kira-kira Mbak, di kitab Anda pernah, di situ ada kitab Anda nggak? Ada tak coba ambil? Nah, saya mau bertanya, coba Anda buka dulu ya, skill 23 nomor 3 coba. Coba buka. Ya, skill. Ya, ayat 3. Ayat 3. Coba baca dulu. Iya. Yeskiel 23 ayat 3. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijam-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Jadi itu ayat kalau gereja pakai toa, kira-kira wajar nggak dibacain itu? Menurut Anda, kalau gereja nih pakai toa, lalu gereja dari toanya baca itu ayat. Maksudnya baca firmannya dari toa. Kan kita nggak pernah baca firman dari toa, kan? Ya berarti nggak cocok bagi Anda gereja pakai toa gitu. Ya memang enggak kan, karena memang waktu zamannya Yesus juga kan nggak ada pakai toa-toa, malah doanya kalau nih Mbak, kalau seandainya pakai toa dibacakan kayak gitu, kira-kira pantas gak gitu? Ya ini kan karena Alkitabnya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Pak. Coba ke bahasa Arab. Istilahnya yang orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Ya istilahnya nggak mungkin, ya mungkin biasa-biasa aja kan, karena memang orang Indonesia nggak ngerti Arab kan gitu. Ini karena udah di Indonesia kan, jadi ya agak tabu lah mendengarnya gitu. Anda yang tidak pakai toa, apakah pantas juga dibacakan di gereja tanpa toa gitu? Kalau Anda nih bawa anak Anda ke gereja, kan gitu yang kecil, kira-kira pendeta baca itu pantas nggak depan anak Anda? Iya, maksudnya yang kecil gimana, Tat? Karena kan memang sedangkan di sekolahan aja kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang ya kayak pelajaran biologis lah gitu, biologi. Kan perlu juga anak-anak tahu. Ini kalau biologi itu kan hal wajar. Tetapi ketika Anda bawa anak Anda ke gereja, kalau biologi itu pendidikan. Yang dibaca ini katanya firman Tuhan. Lalu dibacakan tanpa toa di depan anak Anda di gereja gitu. Kira-kira kalau pendeta baca mereka bersundal di Mesir, di sana susunya dijamah-jamah kata pendeta. Anak Anda dengar kira-kira pantas gak gitu? Iya, yang menyiapkan firman Tuhan juga, Tat, kepada anak-anak atau anak sekolah minggu itu memang sudah ada tim, jadi tidak sembarangan juga disampaikan firman Tuhan ke anak-anak. Ya kalau mungkin ini ke dewasa ya biasa aja kan gitu. Lagian kan ini bukan hanya satu ayat yang dibacakan khusus fokusnya ke situ. Gitu, Pak. Ya iya itu Bu. Ya saya hanya bertanya masalah kepantasan atau tidak. Kalau ada timnya untuk khusus anak-anak tidak boleh dibacakan ini, masa firman Tuhan nggak boleh dibacakan ke semua manusia?
Boleh. Sama kayak Al-Quran juga kan semua. Cuman kan karena kita nggak ngerti aja bahasa Al-Quran itu karena kan Arab, ya kan? Mungkin juga di situ ada makna yang Kalau Al-Quran boleh Bu. atau enggak yang memang seperti ini kan gitu. Itu kan karena Nggak ada kalau di Al-Quran. Saya kasih tahu sama Ibu, nggak ada di Al-Quran kayak gitu. Dan Al-Quran boleh dibacain ke semua usia. Iya kan kita nggak tahu, Tat. Tunggu nanti saya pelajari dulu bahasa Arab semua biar saya tahu untuk ini. Mana ada kayak gitu. Kalaupun ada bahasa Arabnya, bahasa Indonesia diterjemahkan juga nggak sepulgar ini gitu loh. Jadi aneh aja bagi kita kalaunya kita membacakan ya sesuatu yang vulgar atau yang porno kepada anak-anak gitu. Apalagi dinamakan katanya kitab suci, firman Tuhan. Yang nggak mungkin lah itu firman Tuhan. Tuhan bahasanya bahasa vulgar. Gak bisa dibatasi firman Tuhan itu. Iya, kalau membaca firman Tuhan itu nggak sepotong-sepotong loh, Tat. Nggak kayak kue ulang tahun yang dipotong-potong. Kalau baca firman Tuhan itu sama kayak baca itu Al-Quran, kan nggak sepotong-sepotong aja kan memahaminya. Jadi kalau Al-Quran kan ada ilmunya, ada asbabun nuzulnya. Lah kalau ibu nih pakai ilmu disiplin ilmu apa kira-kira? Saya belum pernah tahu sih. Sama, Tat, kalau Alkitab juga kan ada juga ilmu tafsir Alkitab. Jadi kan sudah ada yang memang sekolah-sekolah teologi itu untuk belajar tentang ilmu tafsir Alkitab. Itu kitab Markus, kitab semua itu ada itu pelajarannya. Kalau ini sudah diindonesiakan lalu ditafsirkan pula, buat apa belajar bahasa Indonesia? Iya, Tat, bukan menafsirkan untuk ke bahasa Indonesia lagi, Tat. Untuk pemahamannya. Dan itu juga ilmu tafsir itu bukan hanya istilahnya di Indonesia kan jadi ke Indonesia lagi, bukan gitu. Ya kalau kita mau menafsirkan itu kan dari bahasa aslinya toh, bukan dari bahasa Indonesianya, bukan dari terjemahannya. Terjemahan itu kan udah di Indonesia kan. Kalau kita mau menafsirkan ya dari bahasa aslinya, karena kita tidak mengerti bahasa aslinya. Tidak semua orang ngerti kan gitu makna dari bahasa asli. Itu kalau mau ditafsirkan. Tapi ini kalau udah terjemahan bahasa Indonesia ditafsirkan pula, kacau Bu. Gitu maksud saya. Banyak Bu, bukan cuma ini loh yang porno atau vulgar di kitab, ada banyak puluhan. Kalau Anda mau tahu. Iya, saya tahu Kira-kira ya itu kira-kira menurut Anda pantas gak Tuhan berfirman pakai bahasa vulgar, bahasa porno? Enggak, kan ini Alkitab ini, Tat, bukan istilahnya hanya bahasa Tuhan atau firman Tuhan, ini kan sejarahnya juga ada. Jadi kan ini tentang raja-raja, tentang sejarah, tentang asal muala istilahnya kayak kaum Israel atau kaum apa gitu kan. Jadi kan di sini sejarah gitu. Jadi bukan istilahnya ya firman Tuhan yang betul-betul bahasa dari Allah turun ke bumi, enggak gitu, Tat. Alkitab itu bukan gitu. Ya kalau kayak gitu lebih hebat manusianya dong berarti. Kalau bisa diubah firman Tuhan, lebih hebat manusianya daripada Tuhannya kalau gitu. Ya sama kayak orang Arab juga kan lebih hebat juga bisa menciptakan Al-Quran yang gede apa gitu kan, menulis Al-Quran apa gitu. Kalau Al-Quran itu diciptakan manusia, ya sampai sekarang orang nggak ada yang bisa membuktikan diciptakan manusia. Bukan diciptakan manusia. Bukan diciptakan manusia Alkitab itu, Tat. Makanya Al-Quran itu kata saya bukan ciptaan manusia. Bahkan Al-Quran menantang balik. Kalau Al-Quran ini ciptaan manusia, maka bikinlah semisal Al-Quran. Gak ada yang bisa sampai sekarang.
Nah, gitu. Mungkin itu Bu yang saya diskusikan sama Anda. Kalau saya nggak memasalahkan sih ya. Kalau lonceng gereja itu kayaknya saya lihat ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali Bu. Kalau lonceng gereja tuh. Tiap hari sih enggak, enggak pernah itu ada tiap hari Ada. lonceng gereja. Di tempat saya tiap sore, tiap hari. Sebelum maghrib tuh. Iya, ada yang tiap hari juga. Tang tang tong. tapi nggak tahu lah ya respon orang-orang di situ. Seputaran padahal banyak muslim gitu. Jadi maksudnya gimana tiba-tiba ke lonceng gereja? Iya, kalau ya tawa tiap hari kan lonceng gereja ada juga yang tiap hari gitu gerejanya. Kira-kira apakah terganggu bunyi lonceng itu kalau tiap hari menurut Anda? Kalau kita yang Kristen Protestan nggak ada tiap hari ya, Tat. Ya, kalau yang gerejanya tiap hari kayak gimana? Mengganggu enggak menurut Anda? Meskipun gereja bukan gereja Anda. Gerejanya tiap hari, coba istilahnya ya yang jelas gitu, Tat. Gereja apa yang tiap hari gitu. Mana saya tahu nama gerejanya. Kalau saya lewat kalau saya lewat nih ya Bu ya, di jam sekitar jam 5 lewat, hampir setengah 6 itu bunyi dia tang teng tong. Kenapa nggak hari saya? Kenapa nggak diperhatikan? Padahal dekat rumah Ustadz, masa nggak diperhatikan? Saya aja perhatikan itu musola saya. Jauh. Saya ketika lewat saya latihan olahraga gitu. Lewat. Bunyi dia tang teng tong sore itu. Kalau mungkin dia Sabtu sore iya mungkin karena mengingatkan untuk ibadah besok karena hari Minggu gitu. Kalau Minggu pagi juga itu mengingatkan nanti hari ini adalah hari ibadah, itu dia, Tat. Cuman nggak sampai 5 kali sehari juga lah, Tat. Iya. Ya kan bunyinya tang teng tong. Kalau saya ada petasan saya lemparin aja petasan bor langsung gitu. biar sekalian rame gitu loh. Kenapa? Ada apa? Kenapa bunyi lonceng gitu? Saya pernah tuh nanya, kenapa bunyi itu musola? Iya, ada yang meninggal gitu. Dikasih tahu kan gitu loh, Tat. Kan kita ini negara yang cinta damai. Iya. Mengganggu juga tetap ya kalau tiap hari kayak gitu menurut saya sih. Iya, tapi nggak 5 kali sehari kan, Tat? Kalau saya tahunya setiap sore sih, karena saya olahraga kan sore. Tapi Kristen Protestan sih, setahu saya nggak ada setiap hari ya. Gak tahu juga, saya nggak memperhatikan, kan urusan mereka gitu, gereja orang. Biarin aja saya pikir. Alah. Ya harus diperhatikan juga lah, Tat. Nggak boleh egois juga loh. Biarin mereka beribadah, kan yang penting saya nggak ganggu mereka, udah itu aja. Ada lagi? Yalah, sudah Tat. Oke, ya kalau gitu saya ganti dulu dengan kawan Kristen yang mau diskusi ya Mbak ya. Terima kasih ya. Terima kasih.